kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana menceritakan Xiaoyan pun dia telah menyerang markas dari monster darah yang berada di Lautan Emas dan sebelumnya Xiaoyan pun telah berhadapan dengan 4 jenderal tersisa. Xiaoyan pun berhasil mengalahkan mereka semua namun sayang ketika Xiaoyan melawan Kaisar Darah Xiaoyan pun benar-benar tidak berdaya karena dia berada di tingkat dosian. Xiaoyan pun benar-benar tidak percaya perbedaan kekuatannya benar-benar sangat jauh. Dan akhirnya dalam pertarungan ini Xiaoyan pun benar-benar terdesak, namun untung saja ketika Xiaoyan terdesak tiba-tiba naga raksasa muncul dan juga orang-orang dari iklan naga yang ternyata Kaisar Naga muncul untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat senang ketika melihat klan naga muncul dan tentu saja di sini Xiaoyan pun dia melihat Qian ada di tempat ini juga. Kemudian Kaisar Naga pun mengatakan kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sekarang aku akan menahannya sebentar, pulihkan kekuatanmu terlebih dahulu." Kaisar Darah Monster pun mengatakan, "Kaisar Naga, kau benar-benar ingin kembali aku hajar. Apakah kamu tidak ingat waktu dulu kamu telah dihajar olehku?" Kaisar Naga pun mengatakan, "Maka dari itu sekarang aku ingin melihat siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini." Akhirnya mereka pun saling baku hantam, ledakan mengerikan pun terjadi di mana-mana. Ini adalah pertarungan antara seorang dosain. Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut dan semakin mengerikan, benar-benar pertarungan dosen ini mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Raja Naga pada saat ini akan bisa bertahan, oleh karena itu, Xiaoyan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkat kekuatannya. Tiba-tiba kulit Xiaoyan pada saat ini bersinar terang, seolah-olah origin abadi yang besar menyerang dengan keras semua meridian di tubuh Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan origi ki abadi. Pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Tetesan darah yang padat tiba-tiba muncul di pori-pori Xiaoyan. Pakaian Xiaoyan pada saat ini segera berlumuran. Ia dengan gila-gilaan menyerap origin abadi yang telah disempurnakan dari kristal darah. Sementara itu Kaisar Naga memandang ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu dan matanya juga pada saat ini menjadi tidak pasti. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan adalah taruhan baginya. Jika di dalam taruhan ini ia menang maka hal itu benar-benar akan sangat bagus. Tetapi jika ia kalah dalam taruhan ini maka seluruh klan naga benar-benar akan hancur. Melihat kecemasan di wajah Kaisar Naga pada saat ini, Kaisar Darah pun tersenyum dingin. Ia segera bertanya apakah Kaisar Naga sadar bahwa pada saat ini masih menantikan manusia akan bangkit jadi kuat. Memang bocah ini benar-benar bersikap kejam, tetapi bagi seorang dosen bintang 9 benar-benar bukanlah apa-apa. Bahkan jika bintang 9 itu berada di puncaknya itu mustahil bagi mereka untuk melawan Kaisar Darah. Menanggapi hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Kaisar Darah. Oleh karena itu ia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa hal itu masih belum tentu. Setelah berbicara pada saat ini, ia segera melesatkan ekor naganya lagi. Kaisar Darah seketika sedikit tertegun sebelum akhirnya cahaya berdarah berkilau di telapak. Pada saat ini benturan segera terjadi. Setelah benturan ini Kaisar Darah pada saat ini merasa bingung, matanya tiba-tiba menatap ke arah Kaisar Naga dan ia bergumam bahwa kekuatannya tampak jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Sementara itu pada saat ini hati dari Kaisar Naga juga terkejut karena ia menyadari sepertinya Kaisar Darah telah mengetahuinya. Pada akhirnya Kaisar Darah pada saat ini segera berkata ternyata itu adalah rumah yang berpura-pura menjadi harimau. Pada saat ini ia benar-benar khawatir bahwa kekuatan dosen dari Kaisar Naga hanyalah sebuah omong kosong. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini cahaya darah yang menyilaukan segera meledak. Kaisar Naga pun segera melesatkan ekornya dan pada saat ini benturan kembali terjadi dan Kaisar Naga seketika kesakitan. Ia pun segera menarik kembali ekornya sebelum akhirnya kembali melirik ke arah Xiaoyan. Kaisar Naga bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ramalan dari pendeta tertinggi itu adalah benar. Akhirnya setelah beberapa baku hantam melawan Kaisar Monster Darah, Kaisar Naga juga memuntahkan seteguk besar darah. Auranya pada saat ini perlahan-lahan turun hingga sampai ke tahap akhir. Bintang 9 Dodi melihat pemandangan ini, sosok naga lainnya juga pada saat ini menjadi semakin cemas. Semua orang memandang ke arah Kaisar Naga dan pada saat ini mereka juga menyadari jika Kaisar Naga mati maka mereka juga akan dihancurkan. Pada saat ini klan naga bergerak bukan untuk membantu Xiaoyan tetapi untuk membantu diri mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Darah telah menembus dosian, klan naga benar-benar selalu berada di dalam ketakutan. Oleh karena itu Kaisar Naga juga berjanji untuk segera masuk ke dalam dosian. Dengan begitu maka mereka akan bisa berhadapan dengan Kaisar Darah. Oleh karena itu pada saat ini kemunculan Xiaoyan juga seperti memberi kesempatan bagi iklan naga. Hal itulah yang pada saat ini membuat klan naga memutuskan untuk ikut bertempur. Sementara itu di sisi lain Kaisar Naga pada saat ini meledek dan bertanya apakah Kaisar Naga masih sanggup bertarung. Apakah pada saat ini Kaisar Naga tidak bisa melanjutkan keterampilannya.
Sementara itu setelah mundur jauh Kaisar Naga pada saat ini perlahan-lahan mulai menstabilkan sosoknya, ia menutupi dadanya dan kembali memuntahkan seteguk darah wajahnya, bahkan pada saat ini lebih jelek karena cedera yang disebabkan oleh serangan Kaisar Darah benar-benar kuat. Efek samping dari serangan seperti itu juga akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Hal itu menyebabkan kekuatan dari Raja Naga kembali menurun dan langsung menuju ke tahap awal bintang 9 Dodi. Sementara itu pada saat ini Kaisar Darah benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak ngomong kosong. Ia mendekati Kaisar Naga, tetapi Kaisar Naga pada saat ini tidak bisa bergerak. Kaisar Darah pun segera mengeluarkan bilah darah yang terbentuk dari tulang belakangnya. Ia pada saat ini segera berkata bahwa pedang ini akan segera belahnya. Setelah berbicara Kaisar Darah pun segera melambaikan pedang tersebut. Seketika Kaisar Naga pada saat ini benar-benar gemetar. Melihat bagian pedang Kaisar Naga pada saat ini hanya bisa memejamkan matanya, dan ia sudah mengetahui akhir dari hidupnya. Sementara itu Kaisar Darah pada saat ini benar-benar segera melesatkan pedang miliknya, tetapi pada saat ini gerakan dari Kaisar Darah tiba-tiba berhenti. Wajahnya pada saat ini berkerut dan ia tiba-tiba perlahan berbalik. Pada saat ini teratai panah tak terlihat tertancap di punggungnya. Ia juga pada saat ini mengangkat kepalanya. Tak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi. Kaisar Darah pun segera terjatuh dan terguyung-guyung beberapa langkah ke belakang. Sebuah lubang darah pada saat ini tercipta dan Kaisar Naga yang sedang menunggu kematian tiba-tiba kaget. Ia segera membuka matanya dan menemukan bahwa pada saat ini ia masih baik-baik saja. Ia segera melihat ke depan dan pada saat ini ada lubang darah di tubuh Kaisar Darah. Raja Naga pun bergumam tidak percaya apakah benar-benar ada sebuah keajaiban, tetapi pada saat ini ia segera menoleh ke arah sosok hitam yang pada saat ini sedang berdiri. Ia menyadari bahwa sosok ini adalah Xiao Yan yang baru saja membuat terobosan ke puncak bintang 9. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi meskipun begitu aura ini masih memiliki celah yang besar. Dengan seorang dosen di sisi lain, Kaisar Darah pada saat ini merasakan lubang darah yang berada di punggungnya. Rasa jijik seketika menyebar di wajahnya dan matanya. Dengan ganas perlahan menatap ke arah Xiao Yan, ia pada akhirnya berteriak dengan marah bahwa manusia ini benar-benar sialan karena berani menyelinap ke arahnya. Bahkan jika ia telah menembus ke puncak bintang 9, pada saat ini ia masihlah seekor semut di matanya. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini bila darah di tangannya segera menggeliat terus-menerus. Tubuhnya pada akhirnya segera bergetar dan air laut juga pada saat ini ikut bergelombang. Samar-samar bayangan dari Kaisar Darah bisa dilihat ketika ia bergegas menuju pedang kuno api surgawi segera dipegang di tangannya. Melihat Kaisar Darah yang menyerang pada saat ini, Xiao Yan benar-benar tidak berani untuk gegabah. Xiao Yan yang tanpa ragu sama sekali segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Setelah menerobos ke puncak bintang 9, Xiao Yan mampu menampilkan 1000 kaki tanpa bayangan hingga ke puncaknya. Api surgawi meletus dengan suhu yang intens. Pedang itu segera berguncang dengan keras di tangan Xiao Yan dan aliran origin abadi yang stabil segera mengalir ke pedang kuno api surgawi. Energi ini bercampur dengan belasan api surgawi. Aura yang menakutkan segera terpancar darinya. Dan ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu pada saat ini Kaisar Darah juga telah melesatkan bilahnya ke arah Xiao Yan juga. Pada saat ini segera mengayunkan pedang kuno api surgawi untuk berhadapan dengan serangan dari Kaisar Darah. Pada akhirnya kedua serangan pun bertemu. Ledakan pada saat ini segera terjadi. Kali ini 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan tidak runtuh seketika dan kedua serangan tampak imbang. Namun hal itu tidak bertahan lama. Sebelum akhirnya benturan yang lebih keras pada saat ini segera terjadi. Kaisar Darah pada saat ini segera bergumam bahwa semuanya seperti apa yang ia katakan. Bahkan jika Xiao Yan menerobos ke puncak bintang 9, Xiao Yan hanyalah seorang bintang 9. Seorang dosen pada saat ini benar-benar tidak akan dapat ditangani oleh bintang 9. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kedua serangan benar-benar runtuh. Seketika Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur dan ia segera menyadari kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke puncak bintang 9, tetapi konsumsi dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini menggunakan banyak energi. Kaisar Darah juga pada saat ini secara alami menyadari apa yang Xiao Yan rasakan. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia ingin melihat berapa banyak energi abadi yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa Kaisar Darah tampaknya bertujuan untuk menghabiskan konsumsi original abadi di tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya Kaisar Darah tanpa basa-basi kembali melesat menuju ke arah Xiao Yan. Ia pada saat ini kembali melesatkan serangan dan wajah Xiao Yan pada saat ini semakin pucat. Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan ke arah Kaisar Darah. Benturan kembali terjadi dan pada saat ini kedua serangan kembali runtuh. Bersamaan Xiao Yan pada saat ini semakin frustasi karena Xiao Yan telah menggunakan 2 kali teknik 1000 kaki tanpa bayangan, tetapi Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa serangan tersebut masih tidak memiliki efek.
Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya pada saat ini, Xiao Yan tidak akan bisa berhadapan dengan Kaisar Darah. Peluang untuk mengalahkan Kaisar Darah pada saat ini benar-benar kurang dari 10%. Xiao Yan pun menggerakkan giginya dan bergumam membawa kali ini Xiao yang benar-benar meremehkan kekuatan Dosian. Tetapi Xiao Yan dan pada saat ini benar-benar tidak memiliki cara lain untuk berhadapan dengan Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya menunjukkan tekad dan pada waktu yang singkat. Setelah itu Xiao Yan segera menciptakan lautan api yang melonjak ke segala arah di lautan api ini. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin ditingkatkan. Setelah itu Xiao Yan juga mengeluarkan teknik api keberuntungan 6 Ki yang segera membengkak dan raksasa api pada saat ini segera muncul di belakang Xiao Yan. Raksasa api ini memegang pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan dan gerakannya persis sama dengan gerakan Xiao Yan. Melihat kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini meningkat, Kaisar Darah pun seketika mulai meledek Xiao Yan. Ia berkata bahwa keterampilan bertarung yang ditingkatkan ini memang agak menarik. Jika Xiao yang telah mencapai kekuatan setengah langkah menuju Dosen, mungkin ia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Dosian. Tetapi pada saat ini dengan puncak bintang 9 apapun yang Xiao yang tingkatkan, Xiao Yan akhirnya tidak akan bisa bertarung melawan seorang Dosen. Setelah selesai berbicara, Kaisar Darah pun segera memalingkan pandangannya menuju ke arah Jenderal Dewa Darah yang terluka. Ia segera melambaikan tangannya dan pada saat ini dua sosok Jenderal Dewa Darah yang terluka benar-benar meledak. Kabut berdarah pada saat ini menyebar dan pada saat yang bersamaan Kaisar Darah segera menyerap kabut darah ini dan luka di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan pulih. Auranya juga pada saat ini mulai melonjak. Dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan pada saat ini bergumam bagaimana mereka bisa mengalahkannya. Kaisar Naga di kejauhan juga pada saat ini benar-benar merasa pesimis melihat peningkatan kekuatan dari Kaisar Darah. Sementara itu Kaisar Darah pada saat ini merasa sangat bangga. Setelah merasa pulih tanpa basa-basi, ia pada saat ini segera kembali melesatkan bilahnya ke arah Xiao Yan. Air laut seketika terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Ekspresi Xiao Yan pun menegang dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan krisis antara hidup dan mati. Serangan ini benar-benar sangatlah kuat, tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki cara lain dan Xiao Yan segera menggunakan kekuatan ruang batas di tubuhnya. Xiao yang tanpa ragu lagi mencurahkan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam pedang surgawi. Pukulan ini langsung menghabiskan semua energi abadi di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bahkan menggunakan semua kekuatan ruang batas. Dengan begitu Xiao yang tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Pukulan ini adalah pukulan terkuat Xiao Yan dan ini juga pukulan terkuat untuk menentukan hasilnya. Pada akhirnya serangan Xiao Yan ini segera bertemu dengan serangan dari Kaisar Darah. Ledakan terus-menerus bergema dan ekspresi dari Kaisar Darat sedikit terkonsentrasi pada saat ini. Ia pada saat ini seolah-olah terkejut dengan pukulan dari Xiao Yan, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan percaya diri. Kali ini ledakan dari serangan ini benar-benar mempengaruhi area sekitar. Reruntuhan di bawah juga pada saat ini benar-benar runtuh. Seketika gelombang itu berlangsung lama sebelum mereka perlahan benar-benar berubah menjadi semakin tenang. Xiao Yan menatap ke arah benturan dengan seksama busa. Yang tak terhitung jumlahnya membuat Xiao Yuan pada saat ini tidak bisa melihat situasi di hadapannya dengan jelas. Xiao Yan pada akhirnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini melihat lengan kering yang terentang dari buih dan meraih leher Xiao Yan, sebuah suara seketika terdengar perlahan dan suara ini bersumber dari Kaisar Darah. Kaisar Darah berkata bahwa ia telah berbicara sebelumnya. Kekuatan Dosen benar-benar tidak akan dapat diguncang oleh Xiao Yan yang hanya bintang 9 dodi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gelembung menghilang dan Xiao Yan bisa melihat ujung lengan yang ternyata adalah lengan dari Kaisar Darah. Xiao yang ingin segera membebaskan diri, tetapi pada saat ini leher Xiao Yan benar-benar digenggam. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bergerak. Melihat adegan ini tim Xiao Yan pun seketika bergegas dan meneriakkan nama Xiao Yan. Mendengar hal ini Xiao Yan pun seketika menoleh perlahan dan pada saat ini mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak mendekat, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak berhenti sama sekali dan masih bergegas. Menyadari hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah pun segera menoleh dan berkata sepertinya mereka benar-benar sangat penting bagi Xiao Yan. Dia pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini hendak menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya orang-orang yang bergegas mendekat segera merasakan tubuh mereka tiba-tiba tak terkendali. Mereka terbungkus oleh kekuatan yang sangat besar dan segera setelah itu mereka segera terpental dengan keras. Semua orang pada saat ini segera mengeluarkan seteguk darah. Orang-orang di tahap awal bintang 8 secara alami tidak akan dapat menahan serangan dari Kaisar Darah. Pukulan acak ini benar-benar telah melukai semua orang secara serius. Beruntung pada saat ini Kaisar Darah tidak ingin membunuh mereka dengan satu pukulan. Setelah itu Kaisar Darah pun segera kembali memandang ke arah Xiao Yan. Dan mulai berbicara. Ia berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan telah membunuh begitu banyak monster darah.
Apakah Xiao Yan berpikir semuanya akan bisa ditebus dengan satu kematian saja? Xiao Yan memiliki latar belakang yang bagus, dan mungkin setelah disempurnakan Xiao Yan bisa menjadi Jenderal Dewa Darah dengan setengah langkah menuju Dosain. Selain itu untuk tim Xiao Yan mereka semua sepertinya bisa menjadi Dewa Darah Bintang 9. Dengan cara ini maka Kaisar Darah benar-benar tidak menderita kerugian. Dan Xiao Yan telah menebus semuanya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan segera mulai mengeluarkan semua kekuatannya. Xiao Yan berjuang keras untuk melepaskan diri dari Kaisar Darah. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Xiao Yan menggertakkan gigi dan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa Xiao Yan pada saat ini belum boleh mati. Tetapi pada saat yang bersamaan wajah Xiao Yan berubah menjadi ungu. Dan sejumlah darah benar-benar menggenang. Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan akan segera tidak dapat bertahan dan kelapa Xiao Yan benar-benar akan segera pecah. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah ledakan segera terjadi. 3 keajaiban segera muncul di antara alis Xiao Yan. Dan segera 3 keajaiban ini menjadi 3 sosok ini tidak memiliki fitur wajah tertentu dan sangat kabur. Tetapi melihat dari warnanya hal ini benar-benar bisa dibedakan. Sosok yang pada saat ini terbakar dengan api warna-warni dipadatkan oleh api surgawi. Sementara sosok yang memancarkan aura dingin dan sangat gelap adalah roh hantu. Di sisi lain sosok yang dipenuhi dengan pola aneh secara alami adalah segel roh. Mata dari Kaisar Darah pun seketika berkedip dan ia memandang ke arah 3 sosok dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya setelah menyadari bahwa ini adalah api surgawi, roh hantu dan segel roh, ia pun seketika bergumam. Ia berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Pada saat ini Kaisar Darah tersenyum tipis seolah-olah ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sementara itu sosok perwujudan 3 keajaiban ini di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini segera mulai melesat ke arah Kaisar Darah. Kaisar Darah pun segera melambaikan tangannya untuk berhadapan dengan serangan tersebut. Benturan pada saat ini segera terjadi dengan Kaisar Darah yang sedikit mundur dan melepaskan cengkeraman tangannya. Setelah benturan tersebut pada saat ini 3 keajaiban juga kembali ke tubuh Xiao Yan. Pada saat ini 3 keajaiban juga merasa lemah karena serangan ini telah menggunakan kekuatan asli mereka. Mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain setelah merasakan bahwa kehidupan Xiao Yan telah terancam. Pada akhirnya Xiao Yan mendapatkan kembali auranya, tetapi pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar sangat lemah. Leher Xiao Wan telah terjepit dan telah cacat dan Xiao Yan bisa merasakan kekosongan di dalam tubuhnya bahkan dengan bantuan 3 keajaiban sebelum yang pada saat ini Xiao Yan benar-benar masih belum bisa menyelesaikan permasalahan. Xiao Yan pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya mulai berkedut. Cahaya di matanya pada saat ini dengan cepat menghilang dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Melihat hal ini Kaisar Darah pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ini adalah ujungnya. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini segera berteriak. Mereka melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar akan meregang nyawa. Semua hal yang berada di hadapannya pada saat ini mulai kabur dan kesadarannya berangsur-angsur memudar. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah melihat tangan hitam kematian benar-benar menyeret jiwanya. Kaisar Naga yang terluka parah juga pada saat ini melihat pemandangan ini matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dan ia segera bergumam sepertinya ramalan itu hanyalah ramalan. Tampaknya pada saat ini tidak ada keajaiban dan klan naga juga benar-benar akan hancur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini semakin goyah dan hal-hal yang berada di hadapannya berubah menjadi abu-abu dan putih. Kematian terus-menerus memenuhi vitalitas Xiao Yan dan pada saat ini Dewa Penjaga Benua Dodi Xiao Tian juga tidak muncul. Yan Lao juga pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Xiao yang tampaknya pada saat ini benar-benar akan segera mati, tetapi pada saat yang bersamaan Kaisar Darah yang tersenyum dingin dan merasa bangga tiba-tiba menghentikan senyumannya. Ia pada saat ini bisa melihat kilatan api yang tiba-tiba muncul dan segera menabrak dada dari Kaisar Darah. Kaisar Darah pun mundur terus-menerus sebelum akhirnya ia segera menstabilkan sosoknya. Ia segera menundukkan kelapanya dan pada saat ini melihat sebagian besar dadanya benar-benar hangus. Sementara itu di wajah yang pucat dan tidak berdarah di antara alisnya pada saat ini Great Sun Golden Crown terbang keluar. Ia melompat kegirangan seolah-olah pada saat ini ia benar-benar sangat bersemangat. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sosok tubuh perlahan-lahan mengembun di samping Xiao Yan. Dan sosok ini mengenakan jubah panjang dengan gugusan api yang disulam dengan indah. Di atas jubahnya sosok yang perlahan-lahan mengembun pun segera mulai berbicara. Sungguh sangat disayangkan ia pada saat ini hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Jika ia masih hidup maka pukulan sebelumnya benar-benar akan cukup untuk membunuh Kaisar Darah. Di sisi lain Kaisar Darah pada saat ini tercengang melihat sosok yang berada di hadapannya. Ia sedikit bingung dan terkejut karena tidak merasakan aura dari sosok ini. Ia pada akhirnya dengan marah segera berteriak, siapakah sosok yang berani menyakiti Kaisar ini? Menanggapi hal tersebut sosok itu pun segera perlahan berbicara. Ia berkata dengan acuh tak acuh bahwa semut sepertinya benar-benar berani mengatakan dirinya sebagai seorang gajah di depan Kaisar ini.
Sosok ini pada saat ini mengangkat alisnya dan ia memiliki penampilan seperti seorang raja. Setelah itu sosok dari Kaisar Kianan pun perlahan kembali mulai berbicara. Ia pada saat ini mengajak Kaisar Hantu dan Kaisar Segel Roh untuk keluar. Mari mereka menjebak monster ini dengan tangan mereka terlebih dahulu. Mereka pada saat ini harus menciptakan waktu untuk bocah ini. Setelah selesai berbicara, seorang pria berjubah hitam memakai mahkota hitam dan di sisi lain juga ada sosok berjubah ungu dengan mahkota emas. Kedua sosok perlahan-lahan mulai memadat di hadapan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan kemunculan dua sosok tersebut pada saat ini Kaisar Kianan kembali berbicara dengan suara yang lebih dalam. Ia pada saat ini berkata bahwa anak ini sedang sekarat dan mereka harus bertindak cepat. Pada saat ini ia juga segera memerintahkan Great Sun Golden Crown untuk mengikutinya dan menekan monster ini. Great Sun Golden Crown sangat bersemangat dan ia segera melebur ke alis Kaisar Kianan. Segera setelah itu pedang kuno api surgawi besar berwarna merah keemasan muncul di tangan Kaisar. Di atas pedang kuno tersebut ada karakter bertuliskan kota gagak emas yang padat. Di sisi lain Kaisar Roh Hantu juga pada saat ini memerintahkan Roh Hantu pengumpul jiwa untuk keluar segera. Setelah itu Roh Hantu pengumpul jiwa pun terbang keluar di antara alis Xiaoyan. Sosoknya segera melesat dan bergabung ke antara alis dari Kaisar Roh Hantu. Kaisar Segel Roh juga pada saat ini berbicara memerintahkan Segel Roh Emas Ungu untuk keluar. Segel Roh Emas Ungu juga pada saat ini terbang keluar di antara alis Xiaoyan. Sosoknya segera bergabung ke alis dari Kaisar Segel Roh. Ketiga sosok yang baru saja muncul pada akhirnya segera memancarkan fluktuasi seorang dosen. Jika bocah ini tidak selamat, maka ia khawatir tidak akan ada kedamaian di benua Dodi lagi di masa depan. Menanggapi hal tersebut, dua sosok yang tersisa pada saat ini juga menghela nafas. Pada akhirnya ketiganya tanpa basa-basi segera mulai bergerak menuju ke arah Kaisar Darah. Di sisi lain Kaisar Naga juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat tiga sosok yang tiba-tiba muncul. Badai yang berada di samping mereka juga pada saat ini benar-benar mulai semakin melambat. Tetapi di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa lagi merasakan auranya. Selain itu pada saat ini jantung Xiaoyan juga benar-benar sudah berhenti berdetak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah benar-benar marah dan berteriak siapakah sosok yang menyerangnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga duri panjang dengan warna berbeda muncul di tubuhnya. Duri ini benar-benar menembus tubuhnya dan membuat Kaisar Darah pada saat ini tidak bisa bergerak. Segera setelah itu Kaisar Kianan, Kaisar Hantu dan Kaisar Segel Roh segera datang ke hadapan. Tiga hal aneh. Kaisar Kianan pada saat ini perlahan berkata kepada Great Golden Crown. Ia menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa tuan dari Great Golden Crown pada saat ini jika tidak ada kecelakaan yang terjadi kepadanya, maka masa depannya akan cerah. Ikuti ia dengan baik dan ia tidak akan memperlakukan Great Sun Golden Crown dengan buruk. Sungguh sangat aneh bahwa orang ini dapat menyerap begitu banyak tiga benda aneh, dan memiliki darah dari tiga ras. Ia juga segera berkata kepada Roh Hantu penarik jiwa, agar ia membantunya dengan baik ciptakan masa depan miliknya sendiri melalui bocah ini. Kaisar Segel Roh juga pada saat ini mulai berbicara kepada Segel Roh Emas Ungu. Ia berkata bahwa bocah ini benar-benar berani bertarung melawan dosen dengan kekuatan puncak bintang 9. Ia benar-benar berani dengan kekuatan puncak bintang 9 melawan monster darah yang sebanding dengan dosen bintang 2. Tampaknya pada saat ini putra ini benar-benar akan bisa membalaskan dendam mereka melawan para dewa alam darah. Ia juga pada saat ini memerintahkan Segel Emas Ungu untuk mengikuti bocah ini dengan baik. Setelah mendengar perkataan ini pada akhirnya tiga keajaiban pun segera menoleh ke arah Xiaoyan. Mereka pada saat ini kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Kaisar Kianan pada saat ini kembali mulai berbicara. Ia berkata bahwa pada saat ini mereka harus mendiskusikan mengenai kematian anak ini. Mereka bertiga memiliki semua origin abadi yang tersisa dan pemahaman seumur hidup untuk si kecil ini. Adapun berapa banyak yang bisa mereka serap itu tergantung kepada keberuntungan bocah ini. Ketiga kaisar pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk, dan tanpa ragu mereka bertiga segera berubah menjadi tiga berkas cahaya segera. Setelah itu ketiganya pun mulai melesat menuju ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa saat tubuh Xiaoyan pada saat ini segera bergetar dan nafasnya seketika berhenti. Dada Xiao naik turun dengan keras hingga pada akhirnya jantung Xiaoyan pun kembali berdetak. Luka di dada Xiao yang sembuh dengan cepat, dan segera setelah itu Xiaoyan merasakan origin ki abadi mengamuk berubah menjadi bola putih ringan membungkus tubuhnya. Pada saat ini Xiao yang tampaknya telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan gelap. Xia merasa bahwa setelah perjalanan lama ini Xiaoyan akhirnya melihat secercah cahaya yang sedikit lemah. Xiaoyan tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Xiao yang jelas menyadari bahwa Xiao yang telah ditusuk oleh Kaisar Darah dan seharusnya Xiaoyan sudah mati, tetapi Xiaoyan sekarang merasa bahwa meskipun Xiaoyan tidak bisa membuka matanya, Xiaoyan bisa merasakan keberadaan dari tubuh fisiknya, dan itu berarti Xiaoyan belum mati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di dunia jiwa tiga sosok juga perlahan muncul.
Melihat hal tersebut, Xiao Yan seketika langsung mengetahui apa yang terjadi. Xiao Yan pada akhirnya segera membungkukkan tangannya ke arah tiga sosok. Ketiga sosok ini benar-benar muncul di dalam lautan kesadaran jiwa Xiao Yan. Xiao Yan segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan pada akhirnya segera menaklukkan tangannya kepada tiga senior karena telah menyelamatkan hidupnya. Junior pasti akan membayar mereka untuk kebaikan yang begitu besar ini. Menanggapi hal tersebut, ketiga sosok itu pun seketika tersenyum, sementara Kaisar Qianan pada saat ini merasa kagum. Ia segera berkata bahwa ini adalah orang yang tercerahkan dan sungguh sangat luar binasa karena ia bisa memiliki begitu banyak petualangan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan segera berkata bahwa Junior hanya kebetulan ia hampir jatuh ke tangan Kaisar Darah kali ini, dan Junior ingin berterima kasih kepada ketiga senior karena telah menyelamatkannya. Jika tidak pada saat ini mungkin Junior benar-benar akan berada di dalam kegelapan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Qianan pada akhirnya segera berkata perlahan. Ia berkata bahwa mereka hanyalah segumpal sisa jiwa, oleh karena itu mereka pada saat ini hanya dapat menekan monster tersebut untuk sementara waktu. Xiao Yan harus melakukannya dengan sendirian untuk menyelesaikan pertempuran ini. Origin abadi mereka seharusnya cukup bagi Xiao Yan untuk menerobos ke dosian bintang 1. Dengan begitu maka Xiao yang akan bisa berhadapan dengan monster tersebut. Terlebih lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Xiao Yan memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung dari gagak emas miliknya. Oleh karena itu pada saat ini ia akan mengajari Xiao Yan mengenai teknik lengkap tersebut. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa membunuh monster ini tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Kaisar Qianan. Mata Xiao Yan seketika bersinar dengan cahaya tebal. Ketika Xiao Yan tanpa sadar mulai berseru, Xiao Yan bertanya apakah ini adalah Kaisar Qianan. Kaisar Qianan memiliki status yang sangat tinggi bahkan di benua Dodi. Sebelum bencana kuno kekuatannya juga adalah salah satu yang terbaik yang berada di benua Dodi. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka dan tidak membayangkan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sementara itu Kaisar Qianan pada saat ini hanya mengangguk perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Pada saat ini ia memiliki kekaguman penuh kepada Xiao Yan. Kaisar Qianan dan dua sosok lainnya juga merupakan eksistensi yang sangat kuat pada saat itu. Tetapi meskipun begitu tubuh mereka hanya dapat menyerap salah satu dari tiga keajaiban mereka. Pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao yang telah menyerap tiga keajaiban ini ke dalam tubuhnya. Keberadaan semacam ini benar-benar tidak pernah dicapai bahkan di era ketika Dodi Bintang 9 Raja Lela. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan dipenuhi dengan harapan ketika melihat ketiga kaisar ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ada cara untuk menghidupkan kembali ketiga senior. Benua Dodi akan kembali diserang oleh alam cara Dewa Darah. Dengan bantuan para senior seharusnya mereka pasti akan bisa melawan alam Dewa Darah. Mendengar perkataan Xiao Yan ini ketiga kaisar pada saat ini semuanya hanya tersenyum. Mereka menggelengkan kelapanya karena tidak ada di antara mereka yang ingin mati. Jika memiliki kesempatan maka mereka benar-benar ingin merasakan kembali hidup. Kaisar Qianan juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak ada kesempatan. Mereka hanya sisa jiwa dan tubuh mereka telah menghilang dan mereka tidak bisa dibangkitkan. Namun meskipun begitu tidak buruk bagi mereka karena Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja setelah bencana kuno mereka benar-benar tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Ia khawatir mereka akan membutuhkan Xiao Yan untuk mengurus hal ini. Memang sungguh sangat kejam bagi Xiao Yan karena Xiao Yan harus menderita sendirian menanggung hal tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya apakah tidak ada cara lain selain itu. Senior juga jangan khawatir karena selama Xiao Yan berada di sini benua Dodi akan baik-baik saja karena Xiao Yan akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, pada saat ini Raja Qianan segera berkata bahwa hal itu memang bagus. Ia benar-benar sangat senang melihat tekad dan pemahaman seperti Xiao Yan. Tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbincang-bincang dan bercerita bersama dengan Xiao Yan. Mereka hanya bisa menyegel Kaisar Darah untuk sementara waktu. Xiao Yan harus bisa melangkah ke dosen selama waktu ini sebelum Xiao Yan bisa berhadapan dengannya. Pada saat ini origin yang tersisa di antara mereka bertiga seharusnya cukup untuk membantu Xiao Yan menuju dosain sebagian besar ingatan yang mereka tinggalkan.
Dan beberapa keterampilan bertarung pada saat ini telah menghilang. Oleh karena itu, berapa banyak yang dapat Xiao Yan serap semuanya benar-benar tergantung kepada kekayaan pemahaman Xiao Yan. Jangan berbicara terlalu banyak dan mereka pada saat ini harus segera mulai mendengar hal tersebut. Xiao Yan pun mengangguk. Dan Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara, tidak ada banyak waktu untuk mereka, dan jika terobosan ini terganggu, Xiao Yan tidak hanya tidak akan dapat menerobos, hal itu juga akan memberikan efek negatif kepada Xiao Yan, dan Xiao Yan benar-benar akan sangat rugi di masa depan. Xiao Yan pada saat ini hanya menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada para senior. Menanggapi hal tersebut, tiga kaisar pun mengangguk. Dan mereka segera berubah menjadi tiga berkas cahaya dan menembus ke antara alis Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini duduk bersila dan baru saja Xiao yang berlatih origin Ki abadi yang agung pada saat ini tersapu di dalam tubuh Xiao Yan. Origin abadi ini berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan origin abadi dari kristal darah. Energi yang dibawa juga pada saat ini sangat lembut dan proses penyerapan Xiao Yan juga jauh lebih lancar bersamaan. Dengan hal tersebut banyak informasi pada saat ini segera melintas di benak Xiao Yan, segera menggumamkan perkataan yang pada saat ini banyak melintas Xiao Yan dengan hati-hati mengingat setiap kalimat yang pada saat ini Xiao Yan lihat ini adalah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ketiga kaisar. Mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak dapat memahami sepenuhnya sekarang, tetapi suatu hari semuanya akan berguna. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melepaskannya. Dengan mudah dan menyimpan dengan kuat di hatinya. Pada saat ini luka di dada Xiao Yan juga telah sembuh total dan wajahnya yang tanpa darah kembali menjadi kemerahan. Bersamaan dengan hal tersebut air laut di sekitar juga mulai bergolak seolah mendidih. Origin abadi di dalam air laut juga terus mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan dan pada saat ini membentuk pusaran yang besar. Perubahan yang mengguncang bumi juga pada saat ini segera terjadi di tubuh Xiao Yan. Ini adalah lompatan besar ke depan. Dan begitu Xiao Yan menerobos, Xiao Yan harus melepaskan diri dari Dodi dan ia segera melangkah ke barisan Dosian. Tetapi meskipun begitu sangat jelas menerobos dosen tidak sesederhana kedengarannya di permukaan. Tidak mungkin bagi seseorang menerobos ke dosen tanpa origi abadi yang sangat cukup beruntung. Pada saat ini Xiao yang telah mendapatkan bantuan dari tiga senior. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir untuk menembus ke tingkat dosen. Xiao Yan yang juga pada saat ini menyadari bahwa proses ini agak mirip dengan menerobos ke puncak bintang 9 Dodi. Hal ini juga perlu menghancurkan pusaran Ki di dalam tubuh dan segera memadatkannya kembali. Selain itu jumlah waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sedikit, namun sangat beruntung bagi Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini mendapatkan origin G abadi yang sangat lembut. Dengan begitu maka proses penyerapan dari Xiao Yan benar-benar akan berkali-kali lipat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan segera menggertakkan giginya. Xiao Yan merasakan bahwa pada saat ini origin abadi benar-benar memenuhi seluruh tubuhnya. Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan dari tiga keajaiban untuk menekan origin kiri dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini segera merasakan bahwa pertumbuhan dari pusaran abadi di tubuh Xiao Yan mulai semakin melonjak. Xiao Yan dengan gila-gilaan menyerap origin abadi sampai tubuhnya benar-benar jenuh. Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pun segera keluar dari tubuh Xiao Yan duduk bersila. Suara ini menyebar kemana-mana. Dan semua orang pada saat ini terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kaisar darah yang tersegel juga pada saat ini memiliki ekspresi yang ganas ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tidak peduli bagaimanapun juga berjuang pada saat ini. Duri tajam dari ketiga kaisar benar-benar menahan tubuhnya. Kaisar darah pada saat ini menyadari tampaknya Xiao Yan benar-benar akan mencoba untuk menerobos ke dosen. Ia pada akhirnya segera berteriak bahwa bocah manusia ini benar-benar berangan-angan. Ruangan ini telah disegel oleh para dewa dan Dosian tidak akan muncul di sini. Jika ada dosen yang muncul, hal itu pasti akan membuat marah alam dewa darah. Mereka akan segera membawa pertumpahan darah ke ruang ini. Dan jika demikian mungkin pada saat itu ia benar-benar sudah bisa kembali. Awalnya kaisar darah pada saat ini sedikit terkejut melihat Xiao Yan yang hendak menerobos, tapi pada saat yang bersamaan ia juga pada saat ini merasa gembira. Ia menyadari tampaknya ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa kembali ke alam dewa darah. Namun tak lama setelah itu kegembiraannya kembali berubah menjadi kecemasan. Ia bisa merasakan aura Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar sangat kuat. Ketakutan sedikit muncul di hatinya dan pada saat ini ia benar-benar khawatir Xiao yang akan bisa mengalahkan ia berdasarkan pemikiran ini.
Pada akhirnya Kaisar Darah pun berusaha untuk melepaskan segel dari ketiga kaisar. Ia pun terus berusaha semampunya, hingga pada akhirnya salah satu duri pada saat ini menimbulkan suara retakan. Kaisar Darah pun sedikit bisa bergerak, dan pada saat ini masih terus berusaha untuk melepaskan diri dan mencegah Xiao Yan menerobos. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mengabaikan semua yang ada di dunia luar. Xiao yang terus-menerus menyerap origin abadi. Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus memadatkan pusaran origin abadi. Dapat dikatakan pada saat ini Xiao Yan sedang berada dalam proses penghancuran dan kelahiran kembali. Selain itu dengan kekuatan Xiao Yan yang meningkat, keterampilan bertarung Xiao yang juga akan ikut meningkat seiring berjalannya waktu. Pada saat ini Xiao Yan telah memadatkan abadi. Xiao Yun pada saat ini menjadi lebih fokus. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu si alien pada saat ini telah mencapai 100 kali proses pemadatan. Xiao Yuan diam-diam menghitung beberapa kali untuk memadatkan pusaran abadi di dalam tubuhnya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh tiga kaisar, selama Xiao Yan berhasil memadatkannya 100 kali, maka Xiao Yan sudah memasuki barisan dosen. Setiap poin pemadatan akan membuat kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat. Tetapi pada saat yang bersamaan risikonya juga semakin besar. Tetapi pada saat ini Xiao Yan berdatang dengan kecepatan cahaya. Pada saat ini mungkin Xiao Yan akan bisa menerobos ke dosen bintang 2. Pada akhirnya Xiao Yan segera melanjutkan proses pemadatan pusaran origin abadi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah juga bisa merasakan aura yang memancar di tubuh Xiao Yan, merasakan aura yang semakin kuat. Pada saat ini Kaisar Darah menjadi semakin cemas. Ia benar-benar tidak ingin Xiao Yan bisa mengalahkannya di dalam pertempuran ini. Ia terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri, hingga pada akhirnya salah satu duri juga segera pecah. Pada saat ini masih ada 2 segel yang tersisa, tetapi Kaisar Darah pada saat ini sudah bisa semakin bergerak bebas. Dengan begitu maka pada saat ini waktu yang dibutuhkan oleh Xiao Yan benar-benar semakin singkat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus fokus, hingga pada akhirnya Xiao Yan berhasil melakukan 200 kali pemadatan, tetapi pada saat ini berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan ke 201 kali pemadatan. Dan pada saat ini tiba-tiba Xiao Yan merasakan sesuatu. Ia merasakan ada bunyi klik dari pusaran origin abadi. Xiao Yan pun terkejut dan buru-buru menstabilkan origin abadi di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun bergumam, apakah tubuhnya pada saat ini sudah mencapai batas? Xiao Yan melihat sekeliling dan pada saat ini masih banyak origin abadi yang berada di sekitarnya. Ia bergumam, akan sangat bagus jika Xiao Yan bisa memadatkan origin abadi ini menjadi pil. Ia sudah lama tidak menggunakan kemampuan alkemisnya dan pada saat ini Xiao Yan harus mencobanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini segel kedua pada tubuh dari Kaisar Darah juga telah rusak. Bersamaan dengan hal tersebut, segel lain juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempertahankan diri. Kaisar Darah pada akhirnya segera mendapatkan kembali kebebasannya. Ia pada saat ini segera mulai melepaskan diri dan benar-benar merentangkan tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berhasil memurnikan origin abadi menjadi pil. Dan pada saat ini segera menyimpan banyak pil ke dalam cincin penyimpanan. Dalam sekejap mata Xiao yang telah menyempurnakan ratusan ribu pil dari origin abadi. Sulit membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh ketiga kaisar ini. Pada saat ini mereka hanya merupakan sisa jiwa, tetapi mereka memiliki banyak origin abadi. Xiao Yan pada saat ini menebak-nebak, sepertinya kekuatan dari ketiga kaisar ini menginjak ke bintang 5 dosen. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah benar-benar terbebas. Ia segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan pada saat ini segera mengarah ke tembolok Xiao Yan yang duduk bersila. Momentum dari tekanan ini tampaknya lebih kuat dari momentum Kaisar Darah sebelumnya. Menyadari hal tersebut Kaisar Darah pada saat ini tanpa sadar segera berseru kaget. Ia berkata, sungguh sangat aneh karena bocah ini telah berhasil. Hal ini sungguh sangat mustahil dan bagaimana mungkin ia bisa berhasil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan yang bersumber dari tubuhnya. Xiao Yan segera bertanya, apakah ini adalah kekuatan dosen? Tentu saja kekuatan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Setelah merasakan tubuhnya pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Kaisar Darah. Cakar Kaisar Darah pada saat ini benar-benar sudah mengarah ke kelapa Xiao Yan. Kaisar Darah dengan mata yang dipenuhi dengan aura membunuh segera mulai berteriak kepada Xiao Yan. Ia berkata, meskipun Xiao Yan pada saat ini telah menerobos
ke tingkat dosen Kaisar Darah selangkah lagi menuju ke dosen bintang kedua. Dengan begitu maka Xiaoyan masih tidak akan bisa menjadi lawan Kaisar Darah. Pada saat ini Xiao yang benar-benar akan mati di bawah cakar Dewa Darah. Menanggapi hal tersebut sudut mulut Xiao Lian pada saat ini sedikit terangkat dan sosok Xiaoyan yang bersila sedikit bergetar. Xiaoyan segera berkata mungkin hal itu terjadi sebelumnya, tetapi sekarang Xiaoyan lah yang khawatir. Kaisar Darah bukanlah lawan bagi Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataan Xiao yang terdengar pada saat ini, sosok Xiaoyan segera menghilang. Sosoknya seketika muncul di belakang Kaisar Darah dan pada saat ini Xiaoyan segera membombardir Kaisar Darah dengan pukulan. Sosok Kaisar Darah pun seketika meledak dan ia segera terhuyung mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seteguk darah juga pada saat ini segera menyemburkan keluar. Hei bocah FF, kamu sekarang bukan lawan bagiku. Aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan sebelumnya kepada teman-temanku.